Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Problematika Pendidikan Matematika. Sebelumnya, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Indrianti Lestari. Yang kedua, Umi Makrifah. Yang ketiga, Zaidatun Nikmah. Dan yang keempat, Aulia Aul Haqwi. Langsung saja simak pemaparan berikut ini. Topik permasalahan yang akan kami bahas yaitu kesulitan siswa SMA dalam berpikir kritis pada pemecahan masalah matematika materi SPLTV bentuk soal cerita. Yang melatar belakangi kelompok kami mengambil topik ini yaitu kegiatan belajar mengajar. Mengapa begitu? Karena proses pendidikan tidak lepas dari kegiatan belajar mengajar di sekolah. Salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan belajar mengajar di sekolah tergantung pada bagaimana guru membawa kegiatan belajar siswa dan bagaimana siswa dapat menyerap materi yang diajarkan oleh guru. Muara dari seluruh aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa adalah keberhasilan proses pembelajaran. Jadi, semua kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh guru, semuanya diarahkan untuk keberhasilan belajar siswa. Dalam keseluruhan proses pendidikan yang dilakukan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan bergantung pada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa. Misalnya, pada kegiatan belajar matematika, siswa dikatakan dapat menyerap materi matematika yang diajarkan oleh guru ketika siswa tersebut dapat memahami konsepnya. Materi akan lebih mudah dipahami secara luas dan lengkap ketika siswa tersebut memahami konsep dan struktur dari suatu materi. Nah, dapat dikatakan siswa akan lebih mudah memahami apabila materi yang dipelajari tersebut memiliki pola yang terstruktur. Dengan memahami konsep dan struktur itulah yang akan mempermudah terjadinya transfer antara guru kepada siswa. Proses pemahaman berlangsung selama belajar, dan untuk mengajarkan konsep matematika yang lebih sulit, perlu dikembangkan materi matematika secara konkret agar konsep tersebut dapat dipahami secara tepat. Dengan memahami konsep dapat memudahkan siswa dalam belajar, terutama belajar matematika. Selanjutnya, keterkaitan konsep dengan kemampuan berpikir siswa. Nah, arti berpikir sendiri yaitu suatu hal yang mendasari tindakan. Tindakan ini berdasarkan informasi yang disimpan dalam memori dan dapat berupa melakukan pemecahan masalah, menanggapi suatu hal, ataupun membuat keputusan. Kemampuan berpikir terdapat 6 jenis berpikir. Yang pertama yaitu metakognisi, kemudian berpikir kritis, kemudian berpikir kreatif, proses kognitif, kemampuan berpikir inti, dan yang terakhir yaitu memahami peran konten pengetahuan. Nah, berdasarkan keenam jenis berpikir tersebut, berpikir kritis merupakan
salah satu kemampuan berpikir yang perlu dikuasai oleh siswa. Mengapa begitu? Karena dengan berpikir kritis, siswa dapat menganalisis suatu permasalahan secara mendalam. Nah, selanjutnya fakta di lapangan. Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi dalam dunia pendidikan saat ini, khususnya di sekolah lanjutan tingkat atas, yaitu kesulitan kemampuan berpikir kritis siswa pada pelajaran matematika. Kesulitan kemampuan berpikir siswa ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya yaitu karena proses pembelajaran yang dilakukan sehari-hari yang dinilai kurang efektif dalam mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada di dalam diri peserta didik. Nah, hasil pemantauan sistem pendidikan yang berkaitan dengan pencapaian belajar siswa dalam bidang matematika dan sains atau biasa disebut dengan TIMSS ya. Posisi Indonesia berada di peringkat 44 dari 49 negara pada tahun 2015 yang menunjukkan bahwa lebih dari 95% siswa di Indonesia hanya mampu menjawab pertanyaan dengan taraf menengah saja. Nah, salah satu faktor penyebab rendahnya itu dikarenakan siswa di Indonesia kurang terlatih dalam menyelesaikan soal-soal yang bersifat kontekstual atau kita sebut dengan bentuk soal cerita ya. Mengapa begitu? Karena bentuk soal cerita atau kontekstual itu menuntut siswa untuk penalaran, kemudian argumentasi, kemudian kreativitas dalam menyelesaikan soal atau pemecahan masalahnya. Begitu juga berdasarkan hasil survei PISA pada tahun 2018 itu Indonesia masih menduduki urutan ke-72 dari 77 negara, sehingga posisi Indonesia ini tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei ya. Jadi faktanya itu siswa kurang memiliki atau mempunyai kemampuan berpikir kritis. Nah, di antara masalah-masalah itu yang timbul adalah karena siswa masih kesulitan atau rendahnya tingkat kemampuan berpikir kritis siswa dalam memahami konsep. Nah, konsep di sini kita akan membahas mengenai SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel, begitu. Tapi dengan spesifik soalnya itu berbentuk soal cerita atau kontekstual. Kurang lebih seperti itu mengapa kita mengambil topik ini dilatar belakangi sesuai dengan yang kami jelaskan tadi. Identifikasi masalah. Mengapa kelompok kami mengambil permasalahan ini? Karena kelompok kami pernah terjun langsung melihat aktivitas siswa di dalam kelas. Ternyata siswa masih banyak yang mengalami kesulitan dalam berpikir kritis atau memahami konsep secara dalam, luas, dan lengkap yang diberikan oleh guru dalam menyelesaikan soal, pemecahan masalah, sistem persamaan linear 3 variabel dalam bentuk soal cerita.
Nah, langsung saja untuk memahami secara mendalam apa itu berpikir kritis, langsung saja simak penjelasan berikut ini. Berpikir kritis. Menurut KBBI, kritis berarti bersifat tidak lekas percaya atau bersifat selalu menemukan kesalahan dan tajam dalam penganalisisan. Apabila arti kata krisis digabung dengan arti kata berpikir, maka berpikir kritis merupakan akal budi yang digunakan untuk mempertimbangkan sesuatu, di mana pemikir tidak lekas percaya ataupun tajam dalam penganalisisannya. Seseorang harus membuat keputusan di saat tertentu. Dalam hal ini, kemampuan berpikir kritis harus dikembangkan, terutama ketika keputusan tersebut dibutuhkan dalam situasi yang mendesak dan kondisi yang rumit. Nah, kita misalkan ketika seseorang membuat keputusan memilih suatu strategi atau teorema dalam matematika untuk membuktikan suatu pernyataan dan menghasilkan kesimpulan yang benar, maka harus seseorang tersebut didasarkan dari informasi atau sumber yang diketahui dan relevan dalam memecahkan masalah matematika tersebut. Terdapat indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui berpikir kritis pada diri seseorang atau siswa. Pada kelompok kami ini, kami mengambil indikator berpikir kritis menurut Fasion. Nah, menurut Fasion, terdapat 6 indikator berpikir kritis yang meliputi yang pertama, interpretation, kemudian analisis, kemudian inference, yang keempat, evaluation, kemudian explanation, dan self-regulation. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang interpretation. Interpretation di sini yaitu untuk memahami dan mengungkapkan makna atau arti di dalam pemecahan masalah soal bentuk cerita tersebut. Jadi, sub keterampilan yang harus siswa lakukan yaitu mengelompokkan, menjelaskan pokok bahasan, kemudian menjelaskan makna. Tahap yang kedua yaitu analisis. Analisis di sini untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan hubungan antar pertanyaan, pernyataan, konsep, atau bentuk lain dari representasi yang dimaksud pada soal cerita tersebut. Nah, sub keterampilannya yaitu memeriksa ide-ide, mengidentifikasi argumen, mengidentifikasi alasan dan pernyataannya. Tahap yang ketiga yaitu inference. Inference di sini untuk mengidentifikasi dan memastikan unsur-unsur yang dibutuhkan untuk menarik kesimpulan yang masuk akal. Sub keterampilan yang harus dimiliki siswa yaitu dugaan alternatif, menarik kesimpulan logis yang valid dan benar, dan mempertanyakan bukti. Selanjutnya yaitu tahap keempat yaitu evaluation untuk melihat atau mengkaji kredibilitas dari pernyataan atau representasi lain yang memperhitungkan atau mendeskripsikan persepsi. Nah, sub keterampilannya yaitu menilai kredibilitas dari pernyataan, kemudian menilai kualitas dari suatu pendapat berdasarkan penalaran induktif atau deduktif.
Nah, selanjutnya yaitu explanation. Untuk menyatakan dan membenarkan bahwa pemikiran dalam hal pembuktian, konseptual, metodologis, dan pertimbangan yang konseptual. Nah, sub keterampilan yang harus dimiliki siswa yaitu memberikan hasil, membenarkan prosedur atau tata cara, kemudian mempresentasikan atau menyajikan argumen. Dan pada tahap terakhir yaitu self regulation untuk memantau atau memonitor aktivitas kognitif unsur-unsur yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Sub keterampilannya yaitu memonitor diri dan perbaikan diri. Oke, selanjutnya adalah pemecahan masalah. Di sini akan dipaparkan beberapa definisi dari pemecahan masalah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Polya, pada tahun 1973, salah satu aktivitas yang menggunakan pemikiran tingkat tinggi adalah dengan memberikan pemecahan masalah. Selain itu, menurut Sodik, pada tahun 2006 halaman 50, beliau menyatakan bahwa keberhasilan pembelajaran matematika adalah ketika siswa dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya, menurut Solso pada tahun 2007 halaman 434, beliau mengatakan bahwa pemecahan masalah itu merupakan suatu pemikiran untuk menemukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Sehingga dalam hal ini berarti dapat disimpulkan bahwasanya pemecahan masalah itu merupakan suatu proses atau tindakan dengan menerapkan cara yang cocok untuk menemukan solusi pada suatu persoalan atau masalah yang ada. Keterampilan pemecahan masalah dapat diukur melalui langkah-langkah seseorang dalam memecahkan masalah. Menurut Polya, dalam penelitiannya Nur tahun 2019, langkah-langkah yang dialami seseorang dalam pemecahan masalah itu terdapat 4 langkah. Yang pertama, memahami masalah, kemudian menyusun rencana, kemudian dilanjutkan menerapkan rencana, dan terakhir memeriksa kembali. Untuk yang pertama, untuk memahami masalah, dalam hal ini siswa harus paham dengan masalah yang dihadapinya. Tidak hanya paham, namun siswa juga harus bisa mencari solusi dari masalah tersebut. Di sini, itu guru meminta siswanya untuk mengulang pernyataan dari masalah tersebut, dan siswa harus bisa menyampaikannya secara tepat. Di sisi lain, siswa harus dapat menentukan apa yang diketahui, apa yang ditanya, maupun cara-cara dari masalah tersebut. Mengapa demikian? Karena jika siswa salah dalam menentukan apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan cara-cara dari masalah tersebut, maka siswa akan mengalami kesulitan pada tahap berikutnya, yaitu menyusun rencana. Yang kedua, menyusun rencana. Menurut Polya, satu-satunya cara tercapai atau berhasilnya suatu penyelesaian dari suatu masalah itu adalah membuat rancangan. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Prihati pada tahun 2016, bahwa pembuatan rencana siswa dituntut untuk dapat mengaitkan masalah dengan materi yang dipelajari. Dan yang ketiga, melaksanakan rencana. Apabila siswa mengerjakan rencana tersebut secara mandiri, meskipun dengan sedikit bantuan yang diberikan oleh guru dan memberikan konsep penyelesaian dengan tepat, maka siswa tidak akan mudah kehilangan konsep tersebut. Sehingga dalam hal ini, guru hendaknya tetap mengarahkan siswa untuk memeriksa setiap langkah dari rencana tersebut. Dan yang terakhir, melihat kembali atau meninjau kembali. Menurut Polya, dengan melihat kembali,
Dengan cara mempertimbangkan dan memeriksa kembali masalah yang diselesaikan, maka siswa dapat mengkonsolidasikan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah tersebut. Sehingga dalam hal ini siswa telah menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan rencana. Selanjutnya, materi SPLTV bentuk soal cerita. Sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV merupakan suatu persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linear, yang masing-masing persamaan bervariabel 3. Secara umum dalam matematika, 3 variabel tersebut disimbolkan dengan X, Y, Z. Soal cerita merupakan modifikasi dari soal-soal hitungan yang berkaitan dengan kenyataan yang ada di lingkungan siswa atau dalam kehidupan sehari-hari. Penyajian soal dalam bentuk soal cerita merupakan usaha untuk menciptakan suatu cerita untuk menerapkan konsep yang sedang dipelajari sesuai dengan pengalaman sehari-hari. Soal cerita sendiri dapat melatih siswa untuk berpikir kritis secara analisis, melatih kemampuan menggunakan tanda operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian, serta prinsip-prinsip atau rumus-rumus dalam matematika yang telah dipelajari sebelumnya. Di sisi lain, bahwa latihan memecahkan soal cerita sangat penting bagi perkembangan proses secara matematis. Menghargai matematika sebagai alat yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, sehingga siswa akan dapat menyelesaikan masalah yang berpikir kritis dalam pemecahan masalah matematika materi SPLTV bentuk soal cerita. Adanya kesamaan antara komponen berpikir kritis dengan pemecahan masalah, maka diperoleh hubungan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan berpikir kritis siswa dalam pemecahan masalah matematika, khususnya pada materi SPLTV dalam bentuk soal cerita. Untuk selanjutnya, ini adalah hasil dari pekerjaan siswa yang kedua. Nah, untuk siswa yang kedua ini, soal pertama dikerjakan menggunakan cara substitusi. Dan untuk soal yang kedua, siswa kedua ini menyelesaikan hasilnya dengan cara substitusi dan eliminasi. Untuk selanjutnya akan kita bahas tentang tahapan-tahapan berpikir kritis dari siswa yang kedua. Yang pertama di tahap interpretation. Nah, siswa yang kedua ini kesulitan dalam memahami soal yang ditunjukkan hingga sulit mengemukakan informasi-informasi yang ada pada soal. Jadi, di tahap pertama ini siswa kedua itu merasa kesulitan dalam memahami soal karena soalnya kan berbentuk cerita. Nah, siswa kedua ini merasa kesulitan dalam mengubah soal cerita itu ke dalam bentuk matematisnya. Namun setelah siswa kedua itu membaca dan memahami soal berulang kali, siswa kedua mampu mengemukakan informasi-informasi yang ada pada soal berdasarkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan tepat. Nah, untuk tahapan yang kedua, siswa kedua mampu mengemukakan hubungan antara hal-hal yang diketahui dan hal-hal yang ditanyakan, bahwa hal yang ditanyakan mampu dicari dengan menuliskan beberapa unsur yang ada dalam soal cerita menjadi suatu fungsi terlebih dahulu. Jadi setelah membaca berulang kali, akhirnya siswa kedua ini mampu mengemukakan hubungan antara keduanya, yaitu dengan cara menuliskan beberapa unsur yang ada dalam soal cerita tersebut menjadi suatu fungsi terlebih dahulu. Untuk tahapan yang ketiga, siswa kedua ini mampu menarik kesimpulan atau solusi secara tepat. Nah, untuk tahap yang keempat, di tahap evaluation,
Siswa kedua ini mampu mengemukakan alasan penggunaan rumus eliminasi dan substitusi dalam menyelesaikan soal tersebut. Siswa kedua juga mampu menjelaskan langkah-langkah hasil pekerjaannya secara tepat dan benar. Nah, siswa kedua juga mampu mengemukakan hal-hal penting yang perlu diperhatikan, diantaranya langkah-langkah pekerjaannya, yaitu harus mampu menuliskan model matematikanya terlebih dahulu. Di tahap selanjutnya, di tahap explanation, siswa kedua mampu menjelaskan solusi yang telah diperoleh dengan tepat, dengan mengungkapkan bahwa solusi yang diperoleh sesuai dengan pertanyaan di soal. Selain itu, siswa kedua juga mampu menjelaskan cara memperoleh solusi tersebut dengan benar, bahwa solusi tersebut dapat diperoleh melalui metode eliminasi dan substitusi. Nah, di tahapan yang terakhir, di tahapan self-regulation, siswa kedua mampu menyatakan bahwa jawaban yang diperoleh sudah tepat. Siswa kedua juga mampu memeriksa langkah-langkah hasil pekerjaannya dengan cara membaca lagi soalnya. Setelah itu diteliti lagi setiap langkah pekerjaannya, dan siswa kedua mampu menyatakan bahwa hasil pengecekannya sudah benar dan tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Nah, setelah beberapa pemaparan tentang permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, tentunya perlu suatu alternatif solusi untuk permasalahan-permasalahan tersebut. Antara lain, yang pertama, guru sebaiknya menanamkan konsep di awal pembelajaran. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, sebaiknya guru itu menanamkan konsep sebelumnya. Nah, untuk yang kedua, guru sebaiknya lebih sering memberikan soal berbasis pemecahan masalah. Nah, salah satu contohnya yang telah dibahas sebelumnya, yaitu dengan menggunakan beberapa contoh-contoh soal yang berbasis soal cerita. Nah, untuk yang ketiga, guru sebaiknya memberikan metode yang tepat sesuai dengan keadaan di dalam kelas. Nah, berikutlah hasil dari pemaparan kelompok 2. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.